Coba closing. Oke, sudah saya rekam teman-teman. Ada masalah dari laptop saya. Ini saya pakai HP teman-teman, jadi nggak begitu maksimal ya. Hari ini, akan tetapi nggak masalah. Kita pembahasannya hari ini santai saja, karena kita membahas tentang berita-berita terbaru, khususnya karena banyak sekali teman-teman. Jadi saya hanya memilih berita-berita tentang proyek-proyek komersial yang terjadi di Indonesia dan seluruh dunia. Ya, yang berita yang pertama yaitu teman-teman, di Indonesia saat ini ya itu sedang marak dibicarakan, dan ini adalah uh, bermunculan ya, dari proyek-proyek ini bermunculan, uh, apakah proyek ini sudah deal ataukah proyek ini masih MOU ataukah bagaimana, karena ada banyak sekali ya rencana proyek-proyek yang ada di Indonesia ini, termasuk kemarin Bandar Lampung ya. Jadi perlu dipahami teman-teman ya, Skytrend itu bukan uh, nama merek ya. Jadi Skytrend itu nama transportasi ya. Seperti halnya kereta api. Kalau kereta api itu di bawah ya. MRT itu di LRT itu di atas ya. Seperti yang ada di gambar ya. Kalau Skytrain itu dia biasa menggantung atau dia memang kayak MRT LRT. Nah, seperti itu. Kayak punya kita itu dia Skytrain, disebut Skytrain juga. Jadi Skytrain ini bukan nama merek, nah, teman-teman. Nah, makanya di sini perlu diperjelas. Kemarin kita dapat info dari Pak Edwin Soru untuk proyek yang ada di Jakarta. Ya, ini ada 2 proyek ya kemarin, yaitu Tembus Tangsel dan Bogor. Ya. Nah, itu untuk Mekarsari ya, dan wilayah kita, Mekarsari tembus kalau nggak salah Cibubur di sini ya. Bentar, sini ada. Ini Mekarsari ya. Sementara itu untuk rute Skytrain dipilih 2 jalur, yaitu menuju Mekarsari sebagai feeder LRT Raharja Mukti, serta Tangsel sebagai feeder stasiun MRT Lebak Bulus. Ya. Nah, Tangsel sebagai feeder stasiun MRT Lebak Bulus ini bukan memakai Yuskay Transport, teman-teman. Ya. Yang memakai Yuskay Transport itu adalah Mekarsari sebagai feedernya LRT Harja Mukti. Ya. Ini wilayahnya cukup jauh juga, itu perkiraan sekitar antara 15 sampai 20 km, teman-teman. Ya. Kemarin sudah saya kasih bocoran itu yang bersumber di berita juga, yang nilai proyeknya per kilometer itu 238 miliar per kilometer. Ya, ini ya. Kalau saya tidak salah itu Serpong Bintaro kemudian nyambung ke Lebak Bulus. Jadi kalau saya lihat memang segi ekonomi Skytrain masuk ke wilayah-wilayah pemukiman yang secara ekonomi juga bisa menjaga harga Skytrain. Kemudian yang dari Harja Mukti ke Mekarsari. Nah, ini Harja Mukti, Mekarsari ini milik kita. Nah, dilihat dari bahasanya ini teman-teman, nah, di sini ya. Kita lihat apakah ini sudah deal ya ataukah belum. Nah, di sini ya. Dilihat dari paragraf pertama ini sudah terbesit teman-teman status proyeknya.
Moda transportasi apa yang akan dibangun untuk menghubungkan Kabupaten Tangerang Selatan dan Jakarta akhirnya terjawab. Nih, akhirnya terjawab. Ini artinya sudah deal, sudah final, teman-teman. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan memastikan, ini kata memastikan, bakal meneruskan proyek MRT Jakarta yang saat ini hanya sampai Lebak Bulus hingga ke wilayah Tangerang Selatan, yakni dalam bentuk Skytrain atau kereta gantung. Jadi ini berita ini sudah valid, sudah deal, teman-teman. Kemarin juga ada yang tanya, Pak, kapan pembangunannya? Ya, pembangunannya di sini belum ada informasi yang jelas. Kalau kita lihat, kalau kita baca-baca dari berita ini, ya kita lihat ini, bentar kita cari tahu. Ya, adanya Skytrain dapat menekan macet yang terjadi, ini tujuannya. Skytrain sepertinya lebih mudah masuk ke kawasan-kawasan pemukiman. Ini fleksibilitas ya, Skytrain, karena itu yang dimiliki Skytrain memang seperti punya kita. Kemudian Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub telah berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar bisa memanfaatkan aset atau fasilitas umum milik pemerintah daerah sebagai lokasi pembangunan tiang Skytrain. Nah, ini untuk yang jelas di sini udah ada proses perizinan mana-mana yang akan dibangun tiangnya dan stasiunnya, teman-teman. Ya. Di sini juga ada ditambah, Pak Dirjen sedang mengupayakan adanya perubahan aturan Permendagri nomor 9 tahun 2009. Sepertinya upaya perubahan aturan Mendagri ini, teman-teman, ya, itu untuk mempermudah realisasinya pembangunan Skytrain ini. Ya. Jadi nilai Skytrain ini adalah sekitar 238 miliar per kilometer, yang perkiraan biayanya kalau di kita itu sekitar 4,76 triliun. Ini adalah proyek perdana kita yang cukup besar. Kemarin teman-teman juga ada yang nggak begitu tertarik sama berita ini karena ada bahasa feeder. Ya. Jadi ada bahasa feeder di sini yang ibaratnya mungkin kita bisa menerka kalau feeder itu cuma menghubung dan itu nggak begitu jauh. Ya. Ternyata ketika kita telusur ya jarak antara Mekarsari sampai Harjamukti ini aja mencapai 28 kilometer, teman-teman. Ya. Itu kalau apa itu kita hitung dari pusat stasiunnya, ya, stasiunnya LRT Harjamukti menuju ke wilayah Mekarsari, itu temuinya antara 15 sampai 20 kilometer itu. Dan ini bisa lebih juga, ya, tergantung berapa jauh nanti yang akan dibangun. Ya, jelas ya di sini, teman-teman. Jadi kita bisa analisa dari berita ini, proyek ini sudah deal, ya, sudah deal. Dan perlu dipahami, teman-teman, di dalam sisi pendanaan, ya. Jadi realisasinya proyek itu ada tiga ya, ada tiga faktor, teman-teman. Yaitu yang pertama adalah dari sisi perusahaannya, produsennya, ya, pengembangnya. Ini sudah siap apa belum? Seperti halnya punya kita, Sky Transport, itu timnya udah luar biasa besar. Itu kita udah ready untuk memenuhi permintaan pasar. Dalam sisi perizinannya, dalam sisi sertifikat ya transportasinya, ya, dan macam-macam kita udah ready, teman-teman. Kemudian yang kedua, dalam sisi regulasi izin. Nah, melihat Sky Transport ini sudah bekerja sama dengan Intelijen Transport System di Indonesia dan sudah menjadi bagian dari Direktorat, ya, Perkeretaapian di Indonesia, ya jelas dalam sisi regulasi
bisa dikatakan Indonesia itu udah open selebar-lebarnya. Ya, sudah open selebar-lebarnya untuk merealisasikan proyek kita di Indonesia. Nah, kalau sudah open, sudah dapat izin ya ibaratnya, ya kan? Kemudian yang terakhir adalah ketiga adalah apa? Pendana investornya. Nah, dilihat dari investornya, ini kita sebagai penampung dana dari semua semua apa itu namanya proyek-proyek yang akan terrealisasi di Sky Transport di Indonesia ini, ya itu adalah PT Minsky Cakrawala Nusa. Nah, itu investornya dilihat dari sini kita bisa lihat itu dari beberapa negara. Bukan cuma dari Indonesia saja. Dari Cina ada, dari Belarus ada, dari Jerman ada, ya. Hasil dari apa? Hasil dari gathering ya di sini. Di sini disebutkan ya ini Cina ada 2, Belarus sama Jerman. Ya di sini. Ini berita bulan, nah ini per kilometernya 238 miliar karena tidak perlu pembebasan lahan yang besar, sebut Rizal. Nilai investasi tersebut sudah termasuk dengan rangkaian keretanya. Nah, di sini. Ini kemungkinan Rizal ini salah ya, salah dalam kurang tepat kan, apa itu namanya menyebutkannya. Jadi kalau ini kita lihat itu unit variannya itu varian carat tipe 212, U4212 teman-teman, yang per gerbongnya itu mampu memuat 25 orang, ya. Itu serangkaian gerbongnya itu mungkin 5 gerbong, ya, itu bisa memuat 125 orang. Jadi serangkaian kereta teman-teman, ya kayak kereta api itu kan terdiri dari beberapa gerbong kan, nah, itu rangkaian. Nah, ini. Dan ini kita bisa lihat proyeknya 6 bulan juga sudah bisa selesai dibangun. Ya. Karena memang kalau Sky Transport itu nggak begitu memerlukan banyak operasional untuk pembangunan teman-teman ya. Karena kita hanya perlu pertama penopang, apa itu kayak pondasi untuk pembangunan tiang pancang itu. Tiang pancang lebih ke kita tancapkan ke bumi ya. Kemudian kita tinggal kasih stringnya ya. String ini udah jadi teman-teman, tinggal pasang aja kayak kita pasang kabel seperti itu. Jadi fleksibel sekali. Kalaupun membutuhkan banyak apa waktu itu membangun stasiunnya, ya, stasiunnya itu kayak rumah apa itu desainnya itu yang agak lama teman-teman. Ya. Nanti ada mungkin ya dikasih kafe atau apa itu macam-macam teman-teman. Ya, ya bisa diperjelas ya teman-teman. Jadi ini bulan Maret ya, bulan Maret 2025. Jadi perkembangannya itu ada berita lagi ini. Ya, Mei ya 25 Mei 2025 ini perkembangan. Jadi perkembangan dilihat dari berita perkembangannya ini udah on proses teman-teman ya. Ya kita doakan aja semoga tahun depan kita udah bisa naik di Sky Transport di Jakarta. Ya. Jelas di sini? Halo teman-teman, ada yang ditanyakan dari berita Skytrain yang ada di Indonesia sebelum kita lanjut ke berita yang lainnya? Halo, tes. Bali Oke. mendengarnya kedua. Tadi tadi apa eh, apa tangkapan layar saya tentang berita terlihat ya di situ ya, jelas ya.
Sudah jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Oh, jelas iya. sekali, Pak. Oh ya, baik. Baik. Ada yang ditanyakan teman-teman tentang apa proyek Skytrain yang ada di Jakarta yang akan dibangun? Apakah proyek-proyek yang ada di Indonesia? Instruksi Bali. Ya, silakan. Bagaimana dengan pengaruh situasi sekarang, Pak, di Jakarta? Dengan demo itu apa proyek kita terhalang juga? Kita bisa lihat aja apa itu namanya tempat ya, tempat untuk demo itu di wilayah DPR. Jadi Jakarta itu luas ya. Sedangkan punya kita itu yang Mekarsari, Cibubur kalau nggak salah Pak. Itu bagian nggak begitu Jakarta Pusat ya. Kan? Saya belum melihat juga bagian apa itu namanya map-nya ya, tempat map-nya daerah Harjamukti ke Mekarsari itu wilayahnya di mana apakah berdekatan dengan ini. Tapi yang jelas teman-teman, kalau sudah masuk proyek pemerintah itu sendiri, kita bisa melihat ya, mengingat bahwa yang pertama itu model bisnis kita itu memakai lisensi. Jadi yang pertama langkahnya adalah selain regulasi dan studi kelayakan beres, itu harus ada pembayaran lisensi dulu. Ya. Minimal kalau nggak salah 15% ya, dari nilai proyek. Jadi kalau 4,76 triliun, ya itu harus ada pembayaran. Bentar. 4,76 triliun kali 15%. Ya. Itu harus ada pembayaran sekitar 714 miliar. Nah, lisensi ini semuanya masuk ke perusahaan induk, ya teman-teman. Nah, itu juga bisa dikatakan sebagai laba perusahaan yang pada akhirnya juga sebagian akan mendarat ke rekening kita masing-masing. Nah, kalau proyek-proyek seperti ini, ya, itu nggak semudah apa itu sifatnya itu dia sangat kuat teman-teman, ya. Nggak ibaratnya ketika itu kontrak itu ditandatangani sudah beres itu nggak mudah untuk batal ya. Karena ini sudah menjadi program pemerintah teman-teman, program pemerintah. Dan demo yang saat ini di Jakarta saya yakin itu bisa diselesaikan ya. Saya yakin itu bisa diselesaikan karena yang jelas pemerintah itu nggak mungkin lah ya tidak menyelesaikannya dan membiarkan negaranya kocar-kacir atau negaranya amburadul gitu kan. Pasti ada penyelesaian nanti, apakah tuntutan-tuntutannya diselesaikan, dan itu apa itu namanya kita juga berpikir positif saja. Jadi gimana? Bukan salah aku ya. Gimana nih? Bisa buat tuntutannya diambil. Tuntutannya diambil. Soalnya aku nggak bisa minum teh. Oke, teman-teman, ada lagi? Yang ditanyakan? Nah, ini Bu Mais nih, lokasi proyeknya di timur Jakarta, jauh dari daerah demo ya. Terima kasih banyak. Ya, ini Bu Mais atau Pak Mais ini informasinya. Nah, ini implementasi kira-kira kapan Pak Julfa proyeknya? Nah, kalau untuk detailnya itu kita nggak ada akses untuk itu teman-teman. Karena itu yang pegang itu PT Minski Cakrawala Nusa sama Kementerian Perhubungan. Ya. Jadi kalau kepingin tanya apa itu tahu ini bulannya apa, harinya apa, ya secara otomatis harus minta informasi ke Kementerian Perhubungan. Jadi kalau kayak kita ini rakyat biasa ini, ya kan, itu bisa tahunya itu hanya lewat berita. Nanti jelas beritanya, pembangunannya itu beritanya
secara otomatis di media nasional ya seperti CNBC seperti ini kan media nasional, itu juga media massa, salah satu media massa terbesar juga di Indonesia, teman-teman. Nah, itu nanti secara otomatis itu tahapan-tahapannya itu mereka kasih berita sendiri, teman-teman, ke kita. Dan itu valid karena itu sudah untuk umum, itu bukan berita yang muncul dari perusahaan, bukan berita untuk promosi, bukan. Itu memang berita umum untuk proyek pemerintah. Makanya dulu itu saya suka tentang proyek-proyek tentang infrastruktur, apalagi Sky Transport ini. Itu kita lihatnya itu mudah gitu loh. Kita lihat perkembangannya itu mudah. Jadi sumbernya itu nggak cuma dari satu sumber saja yang bersumber dari perusahaan. Ya, kita kalau bersumber dari perusahaan kita juga nggak tahu ini jujur apa bohongan, juga nggak tahu kan. Tapi kalau sumbernya itu dari berbagai sumber, ya, apalagi itu media massanya itu banyak sekali ya, dan apalagi kalau Sky Transport ini seluruh dunia, itu udah nggak bisa, ya, udah nggak bisa dimanipulasi teman-teman. Karena apa? Karena yang namanya infrastruktur itu jelas ya, itu menjadi proyek pemerintah karena untuk fasilitas publik. Ya, ini yang saya tekankan berkali-kali. Dengan melihat berita-berita ini saja, itu teman-teman yang ibaratnya memiliki kapasitas untuk menangkap, pasti mengakui, menyadari ya, bahwa perusahaan ini keren. Ya. Perusahaan ini jalan, perusahaan ini keren. Lah gimana? Kita aja belum pernah loh ke Belarus. Kita aja mungkin, ya ada sih satu dua yang pernah ke Rusia jalan-jalan gitu. Kalau saya sendiri jujur saya belum pernah ya, ke Belarusia gitu. Kemudian ke mana? Ke Sharjah, Uni Emirat Arab belum. Padahal kita mendukung proyek itu luar biasa ya. Kita mendukung proyek itu dari tahun 2016. Belum pernah. Karena apa? Karena kalau diajak itu ya mending buat kontribusi ya. Kan sekitar berapa? Habisnya ya sekitar 40 sampai 50 juta lah. Ya. Udah apa itu namanya? Bolak-balik, terus sama tiket pesawat, terus sama penginapan, makan, macam-macam seperti itu, teman-teman. Ya. Kita aja belum pernah ke sana, tapi yang perusahaannya, produknya sudah sampai Indonesia. Ini luar biasa ya. Nah, itu teman-teman. Oke. Kita lanjut ya. Jadi ada beberapa proyek komersial ya yang diinfokan mulai bulan Agustus ini teman-teman. Dan ini cukup ya. Kita analisa satu persatu. Kita buka. Halo Tes, masih terhubung kita ya? Masih, Pak. Masih terhubung ya? Oke. Oke, lanjut.
Nah, di sini teman-teman, ini berita bulan Agustus ya. UST dan administrasi wilayah Almaty telah menandatangani nota kerjasama ya. UST Incorporation dan pemerintah daerah Almaty telah menandatangani nota kesepahaman kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kemitraan dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan utama yang diperlukan untuk melaksanakan proyek kompleks UST di sepanjang rute Pasar Balik dan Kaskenek. Ya. Nah, di sini nih, teman-teman, kita lihat di sini ya, bahasa di sini ya. Kedua belah pihak sepakat untuk menjalin kemitraan dan mengidentifikasi kegiatan-kegiatan utama yang diperlukan untuk pelaksanaan proyek. Jadi bisa dikatakan bahwa proyek yang ada di Almaty ini juga sudah deal, teman-teman. Jadi kerjasamanya sudah apa itu namanya untuk merealisasikan pembangunan proyek. Dan rutenya bahkan disebutkan di sini Pasar Barlik dan Kaskeleng, teman-teman. Hingga Kaskeleng. Proyek ini melibatkan pembangunan jembatan layang rel sepanjang 11,8 km. Proyek ini akan secara signifikan meringankan beban jaringan transportasi di salah satu wilayah yang paling dinamis perkembangannya di kawasan ini dengan lalu lintas penumpang harian mencapai 180.000 orang. Ya. Kompleks UST akan menggunakan kendaraan awak andalan modern karat ya 212, ini yang biasa ya, yang seperti ini gambarnya teman-teman. Sepertinya juga ini yang akan digunakan di Indonesia juga teman-teman. Yang mampu mengangkut hingga 5.300 orang per jam dalam satu arah dengan kecepatan rata-rata 112 km per jam. Waktu tempuh antar stasiun terminal hanya 6 menit. Hanya 6 menit. Penandatanganan nota kesepahaman dengan pemerintah daerah Almaty merupakan langkah strategis yang penting bagi ST yang menegaskan kepercayaan terhadap teknologi kami dan membuka prospek baru bagi penerapan transportasi inovatif di wilayah ini. Dokumen ini memberikan landasan yang kokoh bagi dimulainya kerjasama jangka panjang dan produktif. Kami yakin bahwa proyek ini akan meningkatkan aksesibilitas transportasi, kualitas hidup, dan lingkungan setempat. Ini dari Nadsizda Kosarifah, Direktur Jenderal UST Incorporation, ya CEO kita, teman-teman. Jadi proyek-proyek yang akan dibangun di sebuah negara itu dia pasti mulai dari 1-2 proyek dulu. Untuk apa? Untuk percontohan, teman-teman. Apakah benar? Ya kan? Memang apa itu namanya keberadaan proyek-proyek percontohan yang ada di Minsk Belarus sama Sharjah itu memang proyek yang bersifat nyata yang gunanya untuk menyertifikasi ya kendaraan kita teman-teman. Nah, namun ya jelas secara naluri orang seperti kita lah ibaratnya atau orang yang mau ambil proyek ini gelontoran uangnya juga banyak ini triliunan ini ya. Itu juga kalau nggak coba-coba duluan mereka kan ya juga apa itu meskipun sudah ada sertifikatnya, ada ininya, mereka kan juga ada rasa-rasa apa itu namanya kepengen nyoba dulu lah 1 dulu atau 2 dulu kan seperti itu teman-teman. Ya. Jadi kalau memang benar-benar sudah terbukti sesuai dengan apa yang disampaikan oleh ISC Transport, keunggulan-keunggulannya memang membantu juga, apalagi biayanya memang yang memang murah, lebih hemat gitu kan teman-teman. Ya jelas itu nanti akan menjadi kerjasama jangka panjang. Juga tidak menutup kemungkinan di Indonesia juga begitu. Apalagi Indonesia ini wilayahnya juga udah besar dan investor-investor asing itu cukup agresif ya untuk berinvestasi di Indonesia itu cukup agresif. Hanya saja saya kira Indonesia itu perlu pengelolaan SDM yang cukup mumpuni sehingga apa? Sehingga siap untuk menghadapi ya, pasar global seperti ini. Karena bila ini nanti akses ya pariwisata yang di tempat-tempat terpencil yang sebenarnya itu surganya dunia dan itu tempatnya di Indonesia nih teman-teman. Itu nanti ya nggak heran ya akan muncul tempat-tempat baru, tempat-tempat pariwisata baru yang menjadi pusat perhatian bagi
para turis-turis. Nah, dan itu juga akan meningkatkan dengan sendirinya akan meningkatkan perekonomian di Indonesia sendiri. Itu, teman-teman. Ya, kita lanjut. Para tamu, ya, kompleks spa baru di tepi Danau Narox, ya, akan diangkut dengan transportasi string. Ini di wilayah Belarus, teman-teman. Kompleks spa modern akan dibangun di tepi Sungai Narox. Kompleks ini akan berada di wilayah Sanatorium Sosny. Kompleks ini akan memiliki kolam renang bertingkat dan sauna. Hal ini dilaporkan oleh Belta dengan merujuk pada Anton Krevsky, Wakil Kepala Direktorat Manajemen Properti Kepresidenan Belarus. Transportasi string ini akan membawa wisatawan ke spa. Gambar render menunjukkan seperti apa stasiun dan kendaraan rel nirawak tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat, ya, kompleks spa ini akan dibangun, bahasa akan dibangun ini berarti saat ini belum ada, belum beres bangunannya, teman-teman. Sepertinya ini karena ini disampaikan, ya, ini dilaporkan oleh Belta dengan merujuk pada Anton Krevsky, Wakil Kepala Direktorat Manajemen Properti Kepresidenan Belarus. Sepertinya ini adalah salah satu proyek pemerintah juga. Karena yang menyampaikan adalah Manajemen Properti Kepresidenan Belarus, teman-teman. Ya. Ini seperti apa itu namanya, proyek-proyek untuk pengembangan pariwisata lah, seperti itu, teman-teman. Ya. Transportasi string ini akan membawa wisatawan ke spa, gambar render. Nah, ini rute ini akan melewati hutan pinus dan perjalanan akan memakan waktu sekitar 2 menit. Sistem kendali otomatis akan memantau pergerakan kendaraan rel, nirawak, dan mengelola operasional seluruh kompleks BSD. Perusahaan telah menerima persyaratan teknis khusus untuk pembangunan kompleks BSD di properti sanatorium. Persyaratan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Situasi Darurat dan Kementerian Arsitektur dan Konstruksi Republik Belarus, serta telah disetujui oleh pelanggan. Tahap selanjutnya adalah perancangan kompleks dan konstruksinya. Nah, kita bisa tangkap nih di sini dari berita ini, teman-teman. Ini sudah deal. Ya, ini sudah deal. Apa, Pak, buktinya? Nah, ini. Tahap selanjutnya adalah perancangan kompleks dan konstruksinya. Perancangan kompleks itu desainnya, teman-teman. Desainnya, tempatnya ini nanti dibangun di mana, lewatnya kemana, gitu kan. Kemudian stasiunnya bagaimana. Dan dia langsung membahas ke konstruksinya, pembangunannya. Artinya apa? Ini sudah deal. Apalagi di sini sudah jelas persyaratan tersebut telah disetujui oleh Kementerian Situasi Darurat dan Kementerian Arsitektur dan Konstruksi Republik Belarus. Teman-teman, ya, ini adalah proyek komersil kedua setelah proyek pariwisata unit varian apa? Unilight. Unilight. Ini di wilayahnya sendiri di Belarus, negara tempat proyek percontohan dibangun. Artinya apa? Artinya perusahaan kita itu hubungannya dengan pemerintah di negaranya juga bagus dan bahkan bisa menjalin kerjasama, ya, bisa menjalin kerjasama dan bahkan diprioritaskan untuk proyek-proyek pemerintah di Belarus. Hubungan dari Belarus sama Rusia itu juga sangat dekat, teman-teman. Makanya perusahaan kita aktif juga untuk bekerja sama di lembaga-lembaga terkait di Rusia, termasuk kemarin yang dikabarkan adalah bekerja sama dengan universitas, ya, universitas apa? Lupa saya, ya, Universitas Pertambangan, ya, yang sehingga pihak Universitas Pertambangan tersebut juga secara aktif mempromosikan proyek kita di perusahaan-perusahaan pertambangan yang ada di Rusia. Oke, lanjut.
Ini Almaty sudah tadi. Kita bahas proyek komersil aja, karena banyak sekali materinya. Nah, ini kita membahas di negara Nepal. Nepal mengandalkan transportasi string. Pemerintah Nepal dan perwakilan USTI Incorporation menjalin kemitraan yang erat. Penerapan transportasi string ini akan merevolusi cara penumpang dan barang diangkut di wilayah pegunungan di negara tersebut. USTI Incorporation telah memulai pengembangan proyek di Provinsi Kosi. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang potensi transportasi string, sebuah rombongan dari Nepal mengunjungi Yuskai Center di Sharjah, Uni Emirat Arab. Nah, ini gambarnya ya, dari Nepal. Para anggota delegasi mengakui potensi besar teknologi UST bagi Nepal, bagi negara dengan medan yang sulit dan jaringan jalan yang kompleks. Jembatan layang tali dapat menghilangkan kemacetan lalu lintas, mengurangi emisi berbahaya, dan menjamin tingkat keselamatan yang tinggi bagi warga maupun wisatawan. Pada saat yang sama, Parlemen Nepal menaruh perhatian besar pada pengembangan solusi transportasi inovatif, termasuk transportasi string. Sebagaimana Perdana Menteri Khatga Prasad Sarma Oli nyatakan dalam menanggapi pertanyaan anggota parlemen, dana telah dialokasikan untuk menjajaki kemungkinan pembangunan jalur baru di sepanjang rute Kathmandu, Hetauda, Kolekani sebagai pengganti sistem kereta gantung tertutup. Sebuah studi kelayakan komprehensif direncanakan akan dilakukan. Jika hasilnya positif, proyek ini akan mendapatkan dorongan untuk pelaksanaannya. Para ahli lokal mencatat bahwa sistem tersebut akan berkontribusi signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada bahan bakar impor, mendorong pertumbuhan pasar listrik domestik, mengurangi emisi, dan meningkatkan daya tarik Nepal bagi investor dan wisata. Nah, dilihat dari berita ini nih, teman-teman, memang dilihat dari dukungan pemerintah Nepal, ya, khususnya di Provinsi Kosi ini, teman-teman, ini proyek ini belum deal 100%, seperti yang ada di Indonesia, di Belarus, ya. Kemudian di Almaty tadi. Ya. Mengapa? Karena ini masih ada studi kelayakan ini, teman-teman. Ini bahasa. Sebuah studi kelayakan komprehensif direncanakan akan dilakukan. Berarti dia belum melakukan studi kelayakan. Jadi sebelum proyek itu benar-benar deal, benar-benar dibangun, teman-teman, benar-benar dianggarkan dananya, itu harus melewati studi kelayakan dulu. Tapi dengan melihat sebagaimana Perdana Menteri Khatga Prasad Sarma Oli nyatakan dalam menanggapi pertanyaan anggota parlemen, dana telah dialokasikan. Jadi melihat dana telah dialokasikan untuk pembangunan ini, jadi studi kelayakan itu hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan saja. Nah, studi kelayakan itu apa sih, Pak? Maksudnya ya, studi kelayakan itu maksudnya adalah sebuah upaya untuk menghitung, menganalisis, ya, dan memetakan di mana ini nanti proyek itu akan dibangun, kemudian biayanya berapa, kemudian dampak lingkungannya bagaimana, ya, seperti itu, teman-teman. Lebih hemat apa enggak, dampak lingkungan mengganggu lingkungan apa enggak, nah seperti itu. Jadi kayak ibaratnya kalau ada proyek-proyek pertambangan gitu kan, itu harus ada studi kelayakan dulu, harus ada izin lingkungan, itu nanti merusak lingkungan apa enggak kan seperti itu kan. Nah, makanya dilihat dari studi kelayakan itu justru malah kelebihan Yuskai Transport ya sebagai transportasi yang ramah lingkungan, yang hemat, ya, yang mudah implementasinya, ya, yang cepat, yang bisa memenuhi kebutuhan publik dan bahkan di negara tersebut ya. Ya saya yakin ini deal proyek ini. Meskipun belum melalui studi kelayakan. Ini tinggal melalui studi kelayakan, kita tinggal tunggu aja. Ini di Provinsi Kosi. Nah, ini tahapannya.
Potway ya namanya. Kalau di Nepal itu Potway. Lanjut lagi. Nah, setelah Nepal, ini kita ke India, negara yang dekat dengan Nepal. Nota kesepahaman ditandatangani untuk memajukan solusi transportasi modern di India. Nah, ini eSky Transport System yang mewakili USD Inc. di India telah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan milik negara Rites Ltd. Kemitraan ini bertujuan untuk berkolaborasi dalam mengembangkan solusi inovatif di bidang logistik dan mobilitas perkotaan. Nota kesepahaman ini menetapkan aliansi strategis yang berfokus pada eksplorasi dan implementasi teknologi USD, termasuk logistik kontainer, sistem penanganan kargo, dan sistem transportasi cerdas yang dirancang untuk kota-kota masa depan. Khususnya kolaborasi ini akan menekankan teknologi rel string gantung, ya, ini yang disebut USky Transport ya, SSRT yang di sana ya, yang terkenal akan keberlanjutan lingkungan dan efisiensinya dalam transportasi perkotaan. Rites Ltd menghadirkan keahlian selama puluhan tahun dalam konsultasi dan pelaksanaan proyek infrastruktur berskala besar. Sebagai gantinya, eSky Transport System akan memperkenalkan solusi teknologi mutakhir yang dikembangkan oleh ilmuwan ternama Mr. Anatoly Yunsky. Upaya bersama perusahaan-perusahaan ini diharapkan menghasilkan solusi transportasi yang efisien. Kemitraan ini tidak hanya memperkuat posisi Rites Ltd sebagai konsultan infrastruktur transportasi terkemuka, tetapi juga menyoroti dedikasi kedua perusahaan untuk mengintegrasikan teknologi terkini guna meningkatkan mobilitas dan logistik perkotaan di India. Sangat penting bagi teknologi kami untuk menemukan aplikasi praktis di pasar yang menjanjikan seperti India. Perjanjian ini membuka jalan baru untuk menerapkan solusi transportasi dan logistik kami yang bertujuan menjadikan kota lebih nyaman, ramah lingkungan, dan berteknologi maju. Saya yakin bahwa solusi upaya bersama kami dengan Rites dan eSky Transport System, kami akan memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan infrastruktur transportasi di India. Tegas Olex, ya, perwakilan dari USD Group of Company. Nah, di sini nih, teman-teman, MOU di sini ini bukan MOU tentang realisasi pembangunan proyek komersial. Ya, mengingat bahwa India itu salah satu benua ya, dengan penduduk terpadat juga, teman-teman. Dan tentunya bila kita bisa masuk ke sana itu nilainya bukan cuma puluhan ratusan triliun, teman-teman, bisa mencapai ribuan triliun rupiah ya. Nilai proyeknya kalau kita masuk ke sana, teman-teman. Karena kita bisa lihat sendiri India itu sistem transportasinya modelnya kayak gimana ya. Kereta api aja banyak yang berdesakan sampai numpang di atas gerbongnya. Ngeri-ngeri orang India itu ya. Nah, dengan adanya bekerja sama dengan Rites Ltd ini itu membuka jalan bagi eSky ya punya kita itu untuk lebih mudah untuk masuk atau mendapatkan regulasi ya perizinan di wilayah India untuk pembangunan wilayah di India karena yang bantu Rites Ltd. Kemudian yang kedua karena Rites Ltd ini udah berpuluhan tahun di India, jelas dia berpengalaman ya di wilayah India. Mana nih tempat-tempat yang sekiranya cocok buat eSky ya. Mana nih tempat yang sekiranya strategis buat eSky. Mana nih tempat-tempat yang ibaratnya bisa digunakan sebagai batu loncatan eSky. Ya. Makanya strategi-strategi semacam ini kalau kita nggak menggandeng ya seperti halnya Rites Ltd ini akan lama kita. Syukurnya perusahaan kita itu udah dalam sisi strategi itu luar biasa. Kayak di Indonesia itu kan di awal-awal
dia nggak memburu proyek komersial dulu, dia memburu mana nih ya di Indonesia ini yang memiliki organisasi atau lembaga strategis yang memiliki akses ya di wilayah Indonesia. Itulah mengapa Yuska Transport di Indonesia itu bekerjasama dengan Intelligent Transport System ya, yang membantu kita pada saat kemarin pameran di Jakarta kemarin waktu kita ketemu kemarin ya, itu juga acaranya ITS ya, Intelligent Transport System ya. Nah, kemudian dari Intelligent Transport System, nah kita baru berkenalan sama Dirjen Perkeretaapian Indonesia. Ya, jadi semakin terbuka lebar, ya, teman-teman. Jadi langkah-langkahnya itu strategis dan taktis, ya, sehingga kita bisa cepat. Mengapa? Karena kalau ini adalah proyek gede, ini adalah proyek infrastruktur, teman-teman. Ya. Dan kita tahu persaingannya juga ketat sekali, apalagi dari Cina itu kan, itu persaingan ketat sekali, teman-teman. Cina itu berani menggelontorkan uang duluan loh dia, ya. Bisa ngasih pinjaman duluan gitu. Sedangkan kita enggak, kita kan mainnya investor, bukan uang pinjaman kan. Kita mainnya investor. Makanya dengan adanya kelebihan kita yang balik modalnya cepat, lebih murah, ya, lebih fleksibel, bisa diaplikasikan untuk barang dan penumpang, itu sebagai daya tarik juga untuk investor. Gitu. Investor-investor besar. Nah, dengan adanya begini, ya kita ya secara otomatis bisa dengan cepat untuk mendapatkan proyek-proyek komersil, teman-teman. Jadi ini adalah TITES ini bisa disimpulkan dia adalah pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya untuk melahirkan proyek-proyek komersial yang ada di India. Nah, gitu. Soalnya, teman-teman ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini ya. Ini CEO kita. Ini istrinya Mr. Natalie Yuniski, teman-teman. Ya. Sebagai bintangnya Forbes, luar biasa ya. Teman-teman bisa telusur di Google Forbes itu majalah apa gitu. Nah, ini CEO kita ini jadi bintangnya. Kalau nggak orang benar-benar top gitu, teman-teman, itu nggak bisa masuk di Forbes ini, teman-teman. Ya. Itu salah satu bukti bahwa eksistensi jajaran ya, di perusahaan kita, jajaran petinggi-petingginya perusahaan kita, itu sudah nggak bisa diragukan lagi, teman-teman. Perusahaan kita itu sudah ibaratnya dalam sisi sumber dayanya, dalam sisi teknologinya, itu luar biasa semua. Oh, ini apa? Taiwan. Nah, ini termasuk ini kemitraan dengan Taiwan. Oh, ini Diges ya, rangkuman video. Taiwan itu juga itu proyek komersil juga. Taiwan bulan Juli kalau nggak salah. Nah, ini. Tahap selanjutnya dari proyek di Taiwan, perjanjian kerangka kerja ditandatangani. Proyek kompleks infrastruktur transportasi USI yang sebelumnya dipresentasikan untuk Taiwan mendapat pujian tinggi dari otoritas lokal dan para ahli dari Departemen Transportasi Konstruksi dan Ekonomi. Kedua belah pihak telah memulai tahap kedua pengembangannya dengan menandatangani perjanjian kerangka kerjasama. Perjanjian tersebut ditandatangani di Tainan oleh Oleg Zaretsky, CEO Discovery, ya, dan Muji Heng, pimpinan Sky Taxi Limited. Dokumen ini meletakkan dasar bagi kerjasama jangka panjang yang bertujuan untuk memperkenalkan teknologi USB di kawasan tersebut. Ini adalah proyek kompleks rel kereta api yang akan menghubungkan area rekreasi populer di Tainan
Taman Xinhua, Danau Hutopi, dan sejumlah fasilitas infrastruktur wisata diantaranya. Pembangunan kompleks transportasi dan infrastruktur hiasi pada rute ini akan meningkatkan potensi pariwisata Taiwan. Proyek USD-IN sejalan dengan fokus strategis pemerintah daerah pada infrastruktur hijau. Para pihak berharap dapat menciptakan model yang dapat diterapkan di wilayah lain di Taiwan dan akan memungkinkan solusi yang lebih efektif untuk infrastruktur transportasi umum di masa depan. Nah, proyek yang ada di Tainan ini teman-teman, ya, ini karena yang sudah ada yang gotong, ya, yang gotong itu adalah Muji Heng, pimpinan Sky Taxi Limited ini teman-teman, itu saya dikatakan itu sudah deal, ya, karena lewatnya dia perusahaan Sky Taxi ini teman-teman. Dan ini juga sebagai pintu gerbang juga, ya, bagi New Sky Transport untuk merealisasikan proyek-proyek komersial di wilayah Taiwan, dalam artian lebih luas lagi. Seperti Ritas Ltd di mana di Nepal. Oke, setelah teman-teman ya, jumlah proyek-proyek komersial yang kita bahas. Bila ada yang ditanyakan, ya, saya persilakan. Adakah di negara lain proyek percontohan yang sudah dibangun selain di Satja? Proyek percontohan itu punya kita itu cuma 2, jadi nggak ada proyek percontohan lain. Ya, 3 deh. Ya, 3. Tapi kalau yang stek 15 yang kita bangun sama-sama itu cuma 2, teman-teman. Ya, yaitu di Minsk, Belarus, Eco Technopark untuk mendapatkan sertifikat wilayah dingin atau kutub, bermusim dingin. Kemudian Sharjah di Uni Emirat Arab untuk mendapatkan sertifikat izin wilayah beriklim tropis panas. Kemudian yang ketiga adalah untuk sertifikasi proyek UFlash di Colorado, Amerika Serikat. Nah, proyek UFlash di Amerika Serikat ini juga kompleks transportasi, ya, barang, penumpang, ya, yang sudah mendapatkan sertifikasi izin di wilayah yang didapatkan di wilayah Belarus dan Sharjah, teman-teman. Makanya kompleks transportasi selain UFlash itu bagi kita itu masuknya omset karena itu proyek komersil. Meskipun bagi kacamata perusahaan itu adalah proyek percontohan. Mengapa kok bagi kacamata perusahaan itu proyek percontohan? Karena ibaratnya itu untuk mendapatkan izin, ya, pemasaran kita di wilayah Amerika. Jadi ibaratnya kita kayak punya perusahaan di Amerika gitulah. Ya. Enaknya ngomong kita kayak punya perusahaan di Amerika. Nah, ketika itu nanti ada proyek-proyek baru, komersial baru yang terlahir di Amerika, meskipun lewatnya itu Skytax, ya, perusahaan anak perusahaan kita yang ada di Amerika, teman-teman, itu nanti omsetnya juga larinya ke induk. Ke induk larinya ya ke rekening kita juga, teman-teman. Ya, sorry itu. Ya. Jadi ya cuma 3 itu proyek percontohan. Proyek percontohan, kalau proyek percontohan inti ya cuma 2 di Minsk Belarus sama di Satja, sudah selesai, itu selesai, sudah. Makanya ini kan sudah selesai ujung stek ini, stek 15. Sewaktu-waktu ditutup, sudah selesai, teman-teman. Ya. Ya. Loh Pak, apa nanti kan ada di sebuah negara, misalnya di Indonesia atau ini ada proyek percontohan, ya buktinya enggak gitu. Kayak apa proyek Skytrain yang rencana akan dibangun di apa
tadi Cibubur ya, Mekarsari tadi ya. Itu nggak harus menyelesaikan proyek percontohan. Kalau menyelesaikan proyek percontohan dulu ya lama lagi. Itu tadi kan kita juga bahas Kemenhub sudah apa itu namanya mulai untuk merealisasikan proyek itu dan perkiraan waktunya 6 bulan itu selesainya. Nah kan nggak ada. Ya. Mungkin di apa itu di wilayah Nepal ya, di wilayah Nepal itu rencana berapa kilometer nanti bila itu selesai akan dibangun bisa sampai puluhan hingga ratusan kilometer ya. Itu berita kalau nggak salah bulan apa sebelum bulan Juli itu ya kemarin yang berita yang kemarin itu ya. Itu ya proyek komersil maksudnya bukan 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 untuk contoh yang bersifat kayak yang ada di Ekoteknopark yang ada di Belarus sama saja ya. Contoh itu maksudnya contoh coba-coba dulu lah sedikit dulu gitu kan. Nah, nanti kalau oke beres ya udah aku senang ya udah los ya kan. Mau bangun berapa ratus kilometer los ini bisa transport nah, seperti itu. Maksudnya teman-teman. Ya. Jadi kalau yang di Belarus sama Sarja itu contoh maksudnya contoh itu memang untuk izinnya, untuk sertifikasinya. Karena apa? Karena kalau nggak ada proyek real beneran yang dibangun kan gimana caranya masarinnya? Gimana dapat izinnya kan gitu kan? Masalahnya kan di situ. Nah, jadi izin-izin sertifikasi yang ada yang kita terima di Belarus, yang kita terima di Satja, inilah yang dimaksud intangible asset. Sertifikat izin ini nggak bisa hangus, teman-teman. Ya, sertifikat izin ini nggak bisa hangus, nggak bisa lenyap, nggak bisa ini karena apa? Sifatnya intangible asset. Aset tidak berwujud karena kesepakatan secara internasional itu sudah transportasi kita itu udah mendapatkan sertifikat yang mengklaim bahwa tingkat keamanannya sudah berlisensi, ya kan? Kemudian tingkat apa itu namanya kecepatannya berlisensi, ya kan? Dan apa kualitas manajemen mutu ISO itu juga berlisensi. Jadi sudah nggak ada masalah lagi soal itu. Makanya secara agresif kita ini saat ini lagi kejar tayang nih, kejar proyek nih berapa proyek nih tahun ini kalau bisa sebanyak-banyaknya gitu. Mengapa? Ya jelas itu sebagai pondasi kita untuk listing market. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Pak, nanti dividennya berapa? Anunya berapa? Kapan nih kan? Ya. Ketika teman-teman menanyakan ini, teman-teman harus mau melihat proses ini, proyeknya ini. Nah, makanya kemarin saya sharing-sharing ke teman-teman yang lain, sebenarnya saya tuh nggak ambil pusing sama dividen. Yang penting ini proyek-proyek komersial ini jalan, proyek-proyek komersial ini ada duitnya udah mulai masuk ke perusahaan, itu cair sendiri dividen itu. Ya, soalnya kita itu kan kadang kan fokusnya itu kan salah. Fokusnya itu dividennya kapan, cairnya berapa, gitu kan. Ya, fokus yang benar itu justru sumbernya, ya. Yang kita bahas harus sumbernya. Kita lihat sumbernya. Sumbernya ada nggak? Kalau sumbernya nggak ada, ya otomatis kan nggak ada juga kan. Nah, kita lihat sumbernya. Sumbernya apa ya ini tadi? Salah satunya yang kita bahas malam ini, teman-teman. Nah, sumbernya. Makanya teman-teman yang ibaratnya paham, tahu, ya kan, tentang proyek-proyek komersial itu antusias. Kalau yang nggak tahu gimana? Nggak tahu ya nggak antusias karena nggak ngerti proyek komersial itu apa, fungsinya apa, manfaatnya apa, gitu kan. Ini adalah sumber. Kalau nggak ada proyek komersial, ya dividen nggak ada, laba nggak ada, pendapatan nggak ada, apalagi itu nggak ada. Ya, teman-teman. Makanya kita di sini bahas tentang proyek komersial. Proyek komersialnya sampai mana? Wah, ternyata sudah banyak, kerjasamanya sudah gini, gitu kan. Nah, baru itu nanti tanpa ditanya lagi itu nanti antara dividen, IPO itu udah ngikut sendiri karena prosesnya ini, sumbernya ini yang kita bahas. Ya, gitu.
Kemudian berita-berita tentang kayak tadi menemukan itu namanya struktur elemen baru untuk sebagai bagian dari unit varian kita atau mesin kita gitu kan teman-teman, ataukah penemuan-penemuan atau pengembangan-pengembangan untuk meningkatkan kapasitas teknologi kita. Nah, itu fungsinya apa? Ya fungsinya ya yang pertama untuk memastikan tingkat keamanan transportasi kita. Nah, kemudian yang kedua, untuk meningkatkan kapasitas transportasi kita agar makin canggih, ya, makin canggih. Jadi kita ini meskipun belum benar-benar memasuki proyek komersial, maksudnya mulai dibangun proyek komersialnya untuk fasilitas publik. Kita itu penelitiannya itu udah sangat agresif, teman-teman. Ya, mana ini yang paling bagus, mana ini baterai yang paling bagus, mana ini komponen yang paling bagus, mana ini. Jadi insinyur kita itu melakukan penelitian terus, mana yang paling bagus, mana yang paling bagus, mana yang paling bagus. Agar apa? Agar nanti diimplementasikan ke proyek itu udah benar-benar dalam kondisi yang paling canggih, teman-teman. Nah, itulah hebatnya, ya hebatnya perusahaan kita, hebatnya UST Incorporation, teman-teman. Ya, makanya kayak insinyur-insinyur kadang juga tampil ngasih edukasi, ngasih materi itu meskipun kita itu bukan orang engineering, ya memang ada mungkin ya 1-2 orang engineering yang ngerti bagian itu kan. Tapi kalau kayak saya ini ya jelas nggak ngerti, diajak ngobrol tentang itu namanya teknologi secara detail semacam itu karena itu punya kapasitasnya orang-orang teknik ya. Tapi kan kita ngerti, oh fungsinya apa sih ini insinyur itu ngobrolin tentang teknologinya tentang ini gitu kan. Itu juga penting teman-teman, itu sangat penting. Karena apa? Karena produk kita itu produk kita. Ya. Kalau produk kita itu kualitasnya bagus, apalagi bisa menghemat dalam sisi pembangunannya, ya, menghemat dalam sisi operasionalnya, ya, ya jelas secara otomatis kita akan menjadi pion, ya, pion dalam dunia infrastruktur transportasi ya di masa depan, teman-teman. Makanya di dunia ini kan bersaing. Ya. Saat ini yang paling gencar itu kan persaingan dalam bidang mobil ya, transportasi mobil itu yang bahan bakar itu kan. Listrik, nanti listrik ditemukan lagi bahan bakar yang ngecas baterainya dulu beberapa jam, sekarang ngecas baterai bisa penuh berapa puluh menit, 10 menit ya. Nanti kurang bagus lagi ya kan. Yang bahan bakarnya diganti air gitu, dari Jepang ya kan. Ya, seperti itu. Nah, tapi itu bukan pasar kita, syukurnya itu teman-teman. Ya, itu bukan pasar kita. Pasar kita di infrastruktur transportasinya. Nah, apa bedanya, Pak? Bedanya ada dong. Bedanya kalau mobil-mobil itu retail, teman-teman. Kita jual eceran ke personal, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang gitu kan. Personal eceran. Nah, kalau infrastruktur transportasi kita itu nggak personal, kapasitasnya negara. Sekali tekan cuma jebret langsung temu triliun ya kan. Tanda tangan jebret temu langsung triliun ya. Tanda tangan lagi jebret triliun lagi gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Ya itulah enaknya posisi kita. Jadi kita itu memang sudah diuntungkan. Diuntungkan dalam sisi apa? Sisi produk ya, dalam sisi produk, dalam sisi kecanggihan, dalam sisi itu namanya model bisnis yang memakai lisensi, kita nggak perlu repot-repot keluarin modal dulu ya untuk membangun ya. Karena apa? Karena pihak swasta atau konsumen itu bayar lisensi dulu ke kita, ada aliran dana dulu yang masuk ke kita. Nah, itu model bisnis yang sangat menguntungkan juga bagi kita. Nah, teman-teman. Jadi santai. Oke. Nah, ini yang baru kita bahas tadi ya ngomongnya. Bagaimana dengan dividen yang rencananya di kuartal pertama 2026? Ya memang
perusahaan ya, teman-teman ini sebenarnya sudah saya bahas dari bulan apa, dari semenjak GTI itu meluncurkan pertama kali ya, tentang kisi-kisi pembagian dividen dan IPO malahan itu kan. Saya share juga di grup, saya share di Facebook gitu kan. Saya sertakan juga poin-poinnya, saya sertakan juga analisisnya dan teman-teman. Jadi di sini kemarin juga saya kasih juga berupa audio ya, membahas tentang kemarin memang ada berita tentang pembagian dividen seperti itu, teman-teman. Akan tetapi bahasanya di sana itu soal target, ya. Bahasanya di sana soal apa itu namanya perkiraan kemungkinan. Ya. Mengapa kok begitu? Ya, mengapa kok perusahaan belum memastikan? Ya jelas lah, kan belum belum genap 1 tahun, ya, belum genap 1 tahun. Intinya perusahaan sudah tahu pada tahun 2025 ada proyek-proyek komersial yang membayar lisensi ke kita. Jadi ada pendapatan besar yang masuk. Ya, pendapatan besarnya itu berapa, Pak? Ya, perusahaan sendiri juga nggak tahu kan. Ini kan masih tahun berjalan. Ya. Setiap bulan kan, setiap waktu ya, sampai nanti ya, di akhir 2025 sampai Desember, itu kan juga nggak ngerti ya, ada dana masuk berapa, ada dana masuk berapa, ada dana masuk berapa, ada dana masuk berapa, itu kan nggak ngerti kan perusahaan ya, namanya. Dan itu perusahaan sendiri ya nggak berani mengumumkan sesuatu yang belum terjadi secara pasti ya, itu nggak berani, makanya pengumumannya berdasarkan perkiraan ya, berdasarkan perkiraan. Apakah memang ada dana proyek-proyek komersial yang masuk? Dilihat dari serangkaian proyek-proyek komersial yang kita bahas pada malam hari ini, itu cuma beberapa. Ya, kemarin infonya itu ada 50 proyek komersial aktif ya yang sudah masuk. Itu ya secara otomatis ada dana yang masuk, teman-teman. Ya. Ya, makanya perusahaan prediksi perkiraan. Nah, baru nanti setelah dalam 1 tahun ini ya, Januari sampai Desember tahun 2025 ini direkap dana yang berapa, dibagi untuk operasional berapa, ketemu laba kotor nanti dikurangi karyawan, dikurangi pajak, ketemu laba bersih, ya kan? Nah, laba bersih inilah yang nanti kan dibagi ke kita. Baru kalau itu sudah ditulis, ya, penulisannya ini di mana, Pak? Penulisannya ini di laporan keuangan. Penulisan ini di laporan keuangan. Setelah ditulis, ada majbret, ya kan? Baru nanti dibagikan. Itu secara pasti, tanggalnya, ya kan? Bulannya kapan. Ini. Makanya di saat sekarang ini perkiraan kuartal pertama, ya. Bahasanya kan paruh pertama tahun 2026. Kalau paruh pertama kan ya kita tinggal apa itu namanya menyimpulkannya kan enak. 1 tahun diparuh, ya, diparuh berarti kan 6 bulan, berarti kan semester pertama dan semester kedua. Ya. Kalau paruh terakhir berarti kan semester kedua. Kalau paruh pertama ya semester pertama. Semester pertama berarti 6 bulan pertama. 6 bulan pertama ya Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni ya. Bulannya tepatnya kapan, Pak? Ya nggak ngerti. Saya sendiri juga nggak. Saya kemarin tanya ke saya, saya itu bukan perusahaan, saya itu sama kayak teman-teman semuanya sama. Saya itu bukan perusahaan, bukan orang yang pintar dalam hal ginian, ya, gitu kan. Hanya saja saya mau membaca. Sebenarnya semua yang kita sampaikan di sini semuanya sudah ada. Sudah informasinya, nggak ada akses khusus bagi saya, akses khusus di sini ya. Ya sebenarnya ada sih, tapi ya masalah detail-detail seperti itu ya sama saja kita nerimanya. Nerimanya sama saja. Ya, karena kita juga sama-sama pendukung proyek. Ya, saya sendiri cuma membantu agar teman-teman juga lebih cepat paham. Gitu. Sudah ada kabarkah dari perusahaan dalam waktu dekat ini akan memulai pembangunan proyek komersil dan di negara mana mulai dibangunnya? Nah, ini belum. Biasanya kalau pembangunan proyek komersil ini sudah ini nanti urusannya di media massa. Ya.
perusahaannya di manage massa. Nah, udah mulai membangun itu kan media massa. Kayak ibaratnya kayak di Jakarta nanti sudah mulai pembangunan itu media massa. Yang kita tahu intinya proyek itu sudah deal, sudah apa itu dari kita tahunya bersumbernya dari mana, sumbernya dari perusahaan juga ada, sumbernya dari media massa ada nggak buat yang golongan netral itu buat memvalidasi bahwa informasi ini benar dari media massa juga ada. Nah, kalau detailnya ini nanti dibangun bulan apa itu ya orang-orang biasa seperti kita ya nggak jelas nggak ngerti kecuali kalau kita punya akses di masing-masing pemerintahan kayak di Indonesia kita punya akses di Kementerian Perhubungan di sana kita tanya ke Kemenhub ataukah wakil Kemenhub Pak kapan ini Pak katanya dengar-dengar ini proyek SkyTrain mau dibangun nih di Jakarta Pak kapan Pak mulai dibangun Pak ya, seperti itu. Nah itu teman-teman. Oke, kita tunggu aja beritanya. Intinya di dalam hal ini teman-teman santai aja. Kita itu udah tinggal apa itu namanya? Tinggal aktivitas seperti biasa. Yang bekerja ya silakan bekerja, yang bisnis ya silakan bisnis, ya. Yang kepingin menambah kontribusi ya silakan berkontribusi, ya kan? Sambil santai minum-minum kopi ya, lihat perkembangan perusahaan itu aja. Dibuat santai. Karena kita udah di tempat yang tepat. Jadi ketika perusahaan masuk komersil itu udah beres teman-teman. Dan itu adalah kabar gembira yang luar biasa kalau menurut saya teman-teman. Ya. Oke, ada lagi yang dibahas atau ditanyakan teman-teman? Beres ya? Nah, jika tidak ada yang ditanyakan, silakan Pak Windu, silakan. Assalamualaikum Mbak Cipa. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini videonya nggak saya aktifkan teman-teman ya. Saya pakai HP ya, takutnya nanti ada ini kurang kuat gitu kan. Jadi nanti kalau udah pertemuannya akan datang, saya usahakan untuk normal kembali memakai laptopnya. Ya Pak Cipa, Bagaimana Pak Windu? menjelaskan tentang produk kita, tentang apa Ulicar, apa Usflash. Cuma mungkin kita pernah mendengar Naseda Kosareva atau istrinya Anatoli di majalah Forbes. Itu kan ada satu kelebihan kalau kendaraan kita ini tidak memakai litium tapi memakainya grafen. Sudah pernah dengar itu Pak? Atau Iya, itu baterai ya. Baterai grafen yang lebih cepat untuk itu. Daya tahannya lebih lama, apa itu namanya, untuk ngisi casnya juga lebih cepat gitu. Ya juga lebih cepat. Ya, terus bagaimana Pak Windu? ya itu berarti di setiap produk-produk kendaraan atau transportasi lain belum ada nih ya. Jadi penemuan itu sampai di majalah Forbes, berarti kita punya keunggulan ya di situ. Iya, sepertinya itu belum umum dipakai di kendaraan seperti mobil listrik seperti itu Pak Windu. Ya, itu penemuan terbaru. Ya, makanya dilirik sama perusahaan kita. Ini kalau nggak salah itu penelitinya dari negara-negara, saya sendiri sudah lupa itu berita itu kan. Teman-teman bisa lihat sendiri lagi nanti baca beritanya tentang grafen itu. Ya, ya itu tadi yang saya ceritakan tadi. Jadi
kelebihannya perusahaan kita itu terus mencari kan, mumpung ini masih ada waktu, apa itu sebelum realisasinya pembangunan ya proyek-proyek komersial itu, perusahaan kita itu terus mencari yang terbaik gitu. Nah, kalau menemukan sudah terbaik, nanti barangnya kita bangun, itu kita nanti udah lebih unggul sendiri daripada yang lain. Dan itu pun belum berhenti, perusahaan kita belum berhenti inovasi, teman-teman. Meskipun udah bangun lagi, nanti ibaratnya nanti ada versi baru lagi, versi baru lagi, versi baru lagi. Dan itu kita ngikut gitu loh. Kita nggak perlu mulai dari nol, mulai dari satu. Enggak, itu kita ngikut. Perusahaan terupdate, terinovasi itu kita ngikut, teman-teman. Karena apa? Ya, kita punya perusahaannya. Gitu. Kita yang punya. Ya, kita yang punya. Terus ada lagi, di mana kita dapat melihat semua proyek yang sedang berjalan, ya di berita, di mana lagi. Kecuali kalau mau misalnya ke Nepal, ya silakan pergi ke Nepal, kemudian ke India, pergi ke India, gitu kan, keliling dunia akhirnya ya. Jadi yang paling mudah ya di berita. Jelas di tadi kan di ust.inc itu kan di bagian news itu kan, itu berita itu terupdate, teman-teman. Berita-berita seperti itu terupdate. Ada berbagai sumber juga di University String Technologies, tapi yang paling lengkap kayaknya di st.inc itu yang bagian news berita. Di RSW juga ada ya sumber-sumber berita, gitu teman-teman. Makanya apa itu namanya setiap kita upayakan ya setiap akhir bulan seperti ini ya minggu keempat seperti ini kan itu kita khusus ya, khusus untuk membahas berita-berita saja ya agar apa agar fokus agar kita fokus tahu nih perkembangan perusahaan ini bagaimana, maksudnya apa gitu kan. Jadi kalau nggak ada yang gini kan takutnya nggak ada yang tahu pentingnya apa gitu kan. Kalau kayak gini kan teman-teman bisa tahu. Ya. Oke, gitu ya teman-teman. Cukup sekian. Sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Insya Allah ya kita akan adakan lagi teman-teman. Seperti biasa kita infokan sebelumnya sebelum ada webinar. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam tutur kata atau penyampaian teman-teman. Berusaha selalu untuk kita semuanya kita bersama-sama berdoa agar perusahaan yang kita dukung bersama ini akan segala proyeknya berjalan dengan lancar dan bisa sukses ya mendatangkan keberkahan untuk kita semua. Oke, sukses selalu untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.